Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang berada di gereja pada saat ini maupun yang berada di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, para jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah keluarga pada pekan suci saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang mengasihi umat-Nya, yang rela menderita dan mati disalibkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan keselamatan yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam perenungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini, dan bahkan Engkau terus menyertai kami pada hari-hari kami yang lalu, dan kami yakin dan percaya Engkau masih akan menyertai dan terus menyertai kami pada hari-hari ke depan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami tersungkur di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, menyadari bahwa kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa tanpa kasih dan setia-Mu. Kami mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, roh kami tertuju kepadamu pada saat ini, untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, untuk mencari kekuatan yang daripadamu di dalam kami menjalani keseharian kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang semakin berat ini, di dalam kami mampu mewartakan dan mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui perenungan ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan yang akan menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga 31, demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya.
maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentu panjenengan sedoyo mengenal dan pernah tahu lagu ini. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Lagu yang sangat singkat, lagu yang sering kali kita dengar, lagu yang sudah beberapa tahun yang lalu populer dan bahkan sampai sekarang pun masih sering kita dengarkan. Lagu yang selalu menjadi sebuah ungkapan rasa cinta kita, atau ungkapan rasa cinta orang-orang di sekitar kita, ungkapan rasa syukur kita atas cinta yang kita terima, ternyata memiliki makna yang begitu mendalam.
tidak hanya sekedar rasa syukur atas rasa cinta yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita saja, tetapi bahkan karena cinta kasih Tuhanlah kita masih bisa berdiri tegak pada sampai saat ini. Karena cinta Allah lah yang membuat kita pada saat ini masih beriman, masih memiliki kepercayaan, masih memiliki kekuatan di dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin sangat berat bagi kita akhir-akhir ini. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian. Dunia memiliki berbagai macam cara untuk menghancurkan kita dan menundukkan kita. Tetapi Allah hanya memiliki satu alasan untuk membuat kita tetap berdiri tegak menghadapi kehancuran yang ditawarkan oleh dunia. Dan satu alasan itu adalah kasih. Kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah apa-apa. Seringkali dalam kehidupan kita selalu merasa, Tuhan, aku tidak mampu. Aku bukanlah orang yang tepat untuk berdiri di depan sana dan mengungkapkan semua pengalaman kehidupanku yang tidak ada satupun yang indah. Tidak ada satupun pengalaman hidupku yang mampu untuk membuat orang lain merasa dirimu itu ada dalam kehidupannya. Aku malu. Seringkali kita merasa, Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini siapa, Tuhan? Semua orang bilang aku jelek, sehingga aku tidak pantas untuk menampilkan wajahku di hadapan banyak orang. Mereka bersyukur pada saat ini aku menggunakan masker, sehingga aku tidak perlu menakuti mereka dengan wajahku yang jelek ini. Semua orang bilang aku orang yang sangat pelit. Padahal bukan itu, Tuhan. Sehingga banyak teman-temanku meninggalkanku karena mereka berpikir bahwa aku adalah orang yang begitu perhitungan. Banyak orang yang berkata bahwa aku adalah orang yang bodoh, Tuhan. Aku tidak bisa berbicara di hadapan mereka. Aku tidak mampu untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak-Mu di hadapan mereka, Tuhan. Seringkali kita selalu merasa diri kita kurang untuk bisa melayani Allah. Seringkali kita merasa diri kita tidak memiliki apapun untuk bisa melayani Allah, untuk bisa disebut sebagai pelayan Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita lupa. Kita lupa bahwa memang kita ini bukan siapa-siapa. Kita lupa memang kita ini bukan apa-apa. Tetapi Allah, Sang Bapa kita, menyebut dirinya Bapa di hadapan kita dan mengizinkan kita yang bukan apa-apa ini memanggilnya Bapa. Sosok Bapa yang begitu luar biasa, sosok Bapa yang mampu mengalahkan segala situasi, sosok Bapa yang akan terus berada di samping kita terlepas dari segala kejatuhan yang kita alami. Sosok Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sekejap pun, sepersekian second pun.
Ketika kita merasa semua orang menuding kita, menunjuk kita, betapa bodohnya kamu. Allah bilang, tidak ada satu orang pun yang lebih pintar dari siapapun yang saya tunjuk untuk diberikan hikmat. Ketika semua orang menunjuk kepada kita, kamu tidak cukup mampu untuk menghadapi ini. Allah berkata kepada kita, siapa yang bisa menghalangi langkah orang-orang yang aku tunjuk untuk terus berjalan? Thomas Alva Edison, sesosok yang mungkin kita tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi sering kali kita dengar. Sosok yang ketika dia kecil dianggap sebagai orang dengan kebutuhan khusus. Orang yang tidak mampu untuk diajak bicara, orang yang tidak mampu untuk menerima segala pengetahuan yang diberikan oleh guru-gurunya. Thomas Alva Edison adalah sosok yang guru-gurunya pun bahkan sudah menyerah untuk mengajari dia. Sehingga akhirnya dari pihak sekolah memanggil orang tuanya dan berkata, ambil anakmu, kita udah gak sanggup. Semua orang di sekitarnya menuding bahwa dia adalah orang yang sangat bodoh. Menuding dia adalah orang yang gagal. Menuding bahwa dia tidak akan mampu menjadi sosok orang yang diharapkan oleh manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah dalam diri Thomas Alva Edison? Melalui sosok seorang ibu yang penuh kasih, untuk menunjukkan kuasa Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan Thomas Alva Edison. Sosok seorang ibu yang terus menemaninya, tidak pernah merasa bahwa ia gagal, tidak pernah merasa bahwa ia adalah seseorang yang tidak bisa menerima apapun. Ibu ini hanya menganggap bahwa anakku pasti bisa. Anakku hanya belajar dengan cara yang berbeda. Anakku menerima segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Sehingga pada akhirnya, dalam usianya yang tergolong cukup masih muda, Thomas Alva Edison berhasil menemukan sebuah alat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Sebuah alat yang sangat membantu kehidupan masyarakat modern saat ini. Sebuah alat yang memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan yang mungkin pada saat itu terjadi. Ia menciptakan lampu bagi kita. Seperti sosok ibu Thomas Alva Edison, demikian pula Allah dalam kehidupan kita. Ia terus percaya kepada kita anak-anaknya bahwa kita adalah anak-anak yang belajar dengan cara yang berbeda-beda. Yang harus menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda-beda. Allah menghargai diri kita sebagai diri kita pribadi lepas pribadi. Tidak pernah akan mencoba menyamakan kita dengan pribadi yang lain. Karena Allah lah yang membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Allah yang penuh kasih akan terus menyemangati kita bahwa kita bukanlah orang yang gagal. Kita bukan orang yang tidak bisa apa-apa. Tetapi bersama dengan Allah, kita akan mampu melakukan banyak hal.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian pula yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus yang pertama yang kita baca. Bagaimana Rasul Paulus dianggap sebagai orang yang bodoh. Bagaimana Rasul Paulus dianggap sebagai orang yang sia-sia di dalam menjalani pelayanannya, mewartakan kehendak Allah, mewartakan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Mungkin Rasul Paulus bukan orang yang pandai untuk berkata-kata di hadapan banyak orang, sehingga ia selalu menjadi bahan olokan dari orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus dipakai oleh Allah bukan untuk mengungkapkan cerita kehidupannya melalui perkataan saja. Tetapi Allah memakai Rasul Paulus yang dianggap bodoh, yang dianggap berkekurangan, yang dianggap sia-sia, melalui teladannya, melalui setiap sikap, tindakan, tingkah laku yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menjadi salah satu rasul yang memiliki pengikut yang begitu besar dan banyak. Banyak orang yang melihat kasih Allah melalui diri Rasul Paulus. Dari sosok yang bodoh, yang dipandang manusia, sosok yang sia-sia, sosok yang gagal. Tetapi Allah menjadikannya sebagai sosok teladan yang luar biasa di dalam kehidupan umat-umatnya. Yang meneladankan kasih Bapa, yang meneladankan keberadaan Bapa yang terus memberikan semangat melalui surat-suratnya kepada banyak jemaat. Yang meneladankan teguran-teguran yang dibutuhkan oleh setiap jemaat. Seperti sosok seorang bapa yang selalu menegur Paulus ketika Paulus melakukan kesalahan. From zero to hero. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang mampu membalikkan kuasa Allah. Tetapi kuasa Allah mampu membalikkan setiap kuasa yang ada di dunia ini. Kita memiliki Bapa yang begitu hebat. Bapa yang selalu percaya dalam kehidupan kita. Bapa yang selalu percaya kepada kita. Terlepas dari segala sesuatu yang sering kita lakukan dan disebut orang sebagai kesalahan. Tetapi Bapa kita adalah Bapa yang tidak pernah menyerah kepada kita. Sehingga kita yang bodoh, kita yang bukan apa-apa, dan kita yang bukan siapa-siapa akan terus dipakai Bapa untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Siapkah engkau dipakainya? Siapkah kita dipakai Allah terlepas dari segala sesuatu yang membebani kehidupan kita? Terlepas dari segala sesuatu yang ditudingkan kepada kita? Siapkah kita? Saya akan menutup perenungan ini dengan satu lagu yang sering kali saya nyanyikan sebagai sebuah pengingat dalam kehidupan kita. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada kasih seperti
ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanyakan apa, aku cuma punya kasih. Allah cuma punya kasih bagi kita. Setiap kali kita melakukan kesalahan, ingatlah lagu ini seakan-akan Allah yang menyanyikan untuk kita. Sehingga kita akan dengan penuh sukacita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan berbalik kembali kepada Allah. Kembali kepada Bapa kita yang penuh kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita semua di gereja, yaitu keluarga dari Bapak Yakub dan Ibu Mei dari wilayah 2, dan juga Bapak Lazarus Subani dari wilayah 8. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus dengan memberikan setiap kehidupannya sebagai sebuah sharing, sebagai sebuah kesaksian kehidupan. Demikian pula ketiga saudara-saudari kita ini akan bersama-sama men-sharekan kepada kita, membagikan kepada kita setiap perjalanan kehidupannya. Karena pada saat ini kita menuju kepada momen Paskah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ketiga saudara-saudari kita ini untuk bersama-sama beliau bertiga mengungkapkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Tetapi kalau ada yang ingin di-sharingkan lebih boleh ya. Jadi supaya kita semua bersama-sama saling berbagi pengalaman kehidupan dan saling menguatkan melalui sharing yang akan kita lakukan pada saat ini. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya berikan kayak ini ya, seperti family 100 begitu. Ya, jangan terlalu terlalu tegang, yang di rumah ikutan tegang. Waduh, apa nih? Enggak ya, kita sharing-sharing saja. Paskah menurut panjenengan secara pribadi, nah bukan secara keluarga ya, secara pribadi, Paskah menurut panjenengan itu seperti apa? Mungkin Pak Yakub yang sudah siap dengan mic-nya dulu. Monggo Pak Yakub. Ya, terima kasih. Salam saudara. Kalau menurut saya, Paskah menurut pribadi saya ya, itu merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan saya, yaitu suatu hari raya
Yang kedua setelah Natal, yaitu peristiwa penting umat Kristen juga, Paskah adalah suatu peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari jalan salib, penyiksaan, hingga sampai ke kematiannya di kayu salib, hingga dikuburkan, hingga pada hari yang ketiga bangkit untuk kita semua. Itu demi apa? Ya demi menebus dosa kita, mengganti kita yang ada di sini semua. Bahkan semua yang ada di dunia ini bukan milik satu agama, si A agama si B. Tuhan menanggung semua dosa umat manusia di seluruh dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakub. Ibu Mei atau Ibu Yakub? Dipanggilnya gimana ini? Ibu Mei aja ya, biar nggak bingung. Ya silakan Ibu Mei. Hampir sama dengan Pak Yakub. Paskah itu memang pengorbanan ya, pengorbanan. Jadi memang Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, di hari yang ketiga telah bangkit. Jadi memang kalau untuk dari keluarga, dari saya pribadi ya memang harus ada pengorbanan untuk keluarga. Saya kebetulan kan masih keluarga muda ya, anak-anak masih kecil juga, entah itu pengorbanan waktu, tenaga, dan pengaturan keuangan, gimana untuk pendidikan anak-anak ke depan, ya kurang lebih seperti itu kan menurut pribadi saya. Jadi ruang lingkup Paskah itu memang yaitu tadi pengorbanan kita. Nggih, matur nuwun Ibu Mei. Pengorbanan. Lalu bagaimana dengan sesepuh kita yang sudah lebih banyak mengalami banyak sekali cerita kehidupan? Monggo Pak Bani. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Paskah adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan bahkan jiwa kami saat mendengar bagian firman itu, kami sudah tidak mampu mendengar, karena rasanya kami tidak pantas untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan bukan cara kita. Ternyata Tuhan adalah sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga rela dia mengorbankan jiwanya hanya untuk keselamatan kita. Ini Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu jangan disia-siakan Paskah itu seperti dalam pemikiran kita yang biasa saja. Ini sangat luar biasa, menyentuh keselamatan kita. Demikian yang dapat kami saksikan. Terima kasih Bapak Bani dan juga keluarga Bapak Ibu Yakub. Berarti Paskah kalau saya boleh menyimpulkan dengan satu kata, ketiga beliau ini mengatakan satu inti yang sama, yaitu pengorbanan. Jadi baik Allah sudah berkorban bagi kita, Yesus sudah berkorban bagi kita, apakah kita mau berkorban bagi Allah? Lalu yang kedua, pengalaman Paskah yang dirasakan dari kecil hingga sekarang. Wah ini nih yang saya senang. Kalau dari kecil sampai sekarang itu kan berarti ada perubahan suasana. Kalau waktu kecil kita merindukan Natal, oh enggak ya. Jadi waktu kecil kita ngerasa Paskah seperti apa, sekarang kalau udah gede, Paskah itu kayak gimana sih? Nah, monggo dari Pak Bani dulu. Nah, monggo Pak Bani. Iya, terima kasih. Karena memang saya adalah Kristen yang sudah bisa dikatakan lulusan SMA. Dan saya dulu tidak mengenal Paskah. Dan pada saat saya mengikut Tuhan Yesus di situ kami mengenal Paskah. Dan pengalaman yang sangat luar biasa ini terjadi. Waktu gereja itu masih kecil, saya pernah dikeluarkan dari gereja di saat Paskah karena saya tidak pantas untuk menerima pengampunan. Ini adalah dari Bapak kita yang dulu, yang masih mungkin belum mengenal bahwa Paskah ini adalah hanya untuk orang-orang yang mau bertobat. Tetapi
ternyata kami dikeluarkan dan saya menangis di depan salib waktu gereja itu masih kecil. Dan saya punya keyakinan bahwa kami bisa didengar Tuhan pada saat itu. Dan sekarang saya bisa merasakan ternyata Paskah ini sangat luar biasa untuk hidup orang percaya. Oleh sebab itu kalau kami mendengar bagian firman tadi seperti disampaikan oleh Ibu Siska, saya sangat tidak mampu mendengar dan menghadapi. Karena inilah kesaksian kami bahwa Paskah sangat luar biasa. Kesaksian kami di sini dan pengalaman kami di sini. Dan kami tidak bisa mengatakan bahwa kalau anak-anak yang dari kecil mungkin bisa mengatakan ada telur, ada apa dan sebagainya. Kami tidak seperti itu. Kami memahami dengan apa yang kami saksikan di hidup kami. Demikian. Wah, luar biasa ya kalau Pak Debani sudah merasa waktu kecil dulu ketika Paskah malah ditolak begitu nggih. Tapi ketika besar ternyata Paskah itu tidak hanya sekedar begitu ternyata. Paskah lebih dalam dari itu. Kalau Ibu Mei bagaimana Bu Mei pengalaman Paskahnya waktu kecil dan sekarang? Ya. Pengalaman waktu kecil Paskah ya senangnya setelah ibadah bersama guru-guru sekolah minggu pasti ada suatu games. Nah itu masih ingat sekali. Kita mencari telur, ya, sekolah minggu kita mencari telur dengan instruksi kakak-kakak pembina gitu. Nanti ada telur, areanya di sini. Lah suatu saat itu saya tidak mendapatkan telur sama sekali. Kurang jeli mencarinya karena disembunyikan di pot tanaman, di balik kursi atau apa itu. Saya nggak dapat, akhirnya menangis. Ya itu pengalaman saya waktu kecil. Masih ya sekolah minggu lah waktu itu. Akhirnya salah satu guru kakak biar saya tenang, saya dikasih 1 buah telur. Ya itu pengalaman saya waktu kecil. Kalau untuk Paskah sekarang saya sudah diberkati Tuhan dengan 3 anak. Jadi ya pengalaman Paskah sekarang saya menggantikan kakak tersebut. Saya membantu anak saya menghias telur. Tentunya tugas dari sekolah minggu, dari sekolah gitu. Jadi menggambar, mewarnai dengan tema-tema Paskah. Itu pengalaman saya dari kecil dan perbedaannya waktu kecil dan sekarang. Iya, menarik sekali ya. Pasti untuk jemaat yang ada di rumah juga ngerasa, iya bener, dhisik aku goleki endok iki gak entuk-entuk. Guru sekolah minggu ini kebacot lagi ngedelekno. Saya ingat dulu, saya pertama kali bertemu dengan Mbak Ninda itu ketika mencari telur. Ketika mencari telur. Jadi saya punya teman di wilayah 5 sekarang sudah jadi wilayah 7 karena sudah dirampas oleh wilayah 7. Jadi Mbak Ninda, saya bertemu dengan Mbak Ninda ini ketika mencari telur, ketika kami remaja. Jadi waktu remaja gedung gereja GKJW masih belum seindah sekarang, tetapi dulu juga indah menurut kami. Kami nyari telur lah, kok ternyata ada telur yang disembunyikan di atas pohon. Bagaimana kami bisa menemukan itu para guru sekolah minggu? Kami anak-anak masih kecil gitu kan, remaja yang paling tinggi pada saat itu tidak tinggi sekali, masih kecil-kecil gitu ya. Tapi terus akhirnya kami para remaja ketika lihat ada adik-adik yang nggak punya telur, kami ini buat kamu dek, gitu. Itu jadi pengalaman luar biasa ya. Sekarang jadi harus mendampingi anak kita malah ya. Untuk sekarang membantu gitu ya. Luar biasa. Jadi pengalaman masa kecil bisa diberikan, jangan sampai anakku nanti kena. Gitu ya. Gitu. Baik. Luar biasa, pengalaman yang sangat menggugah masa kecil kita ya. Lalu bagaimana dengan Pak Yakub? Pengalaman masa kecilnya seperti apa Pak Yakub? Iya, terima kasih. Kalau pengalaman ya, bicara pengalaman Paskah ini saat-saat yang indah, yaitu masa kecil saya gimana. Waktu kecil dulu saya cukup berprestasi dalam hal ini. Dalam game ya bukannya sombong sih. Tapi juga ada momen yang saya ingat itu mendapatkan suatu prestasi. Entah itu juara 1, 2 atau 3. Itu pasti gondol lah. Istilahnya mewakili sebuah kelompok atau wilayah.
pasti gondol. Karena masa kecil saya dulu bukan di gereja sini ya. Saya dulu masih jemaat Gubeng. Itu juga berprestasi dalam hal cerdas cermat. Terus setelah itu masa remaja dan dewasa, saya pindah jemaat lagi ikut kakek saya, yaitu warga jemaat Wiyung. Itu pun juga berprestasi dalam hal menggambar, dapat juara 1 menggambar. Kalau dulu cerdas cermat juara 3. Terus akhirnya saya ajarkan kepada anak, gimana ini menghias telur Pak, gini ini jelek, ini kan jelek. Kok iso jelek, papa mbiyen kok ngene. Gini loh caranya ya. Jadi masa dulu yang istilahnya pengalaman yang bisa saya bagikan kepada anak-anak di masa sekarang ya, kita mengajari, menggantikan sebagai guru, cara mengajar menggambar, cara menghias telur, dan juga cerdas cermat juga pengalaman-pengalaman Nabi. Kalau Nabi Nuh itu spesialnya yaitu di Bahtera. Kalau Nabi Musa dia itu pasti membelah laut, dan juga tulah-tulah itu pasti ada. Itu yang perlu diingat. Kalau Nabi Lot itu pasti ada hubungannya dengan Sodom dan Gomora, seputar itu. Jadi kalau ada pertanyaan dapat tugas dari guru agama pasti, Pak ini apa Pak? Nabi Yunus. Nabi Yunus pasti hubungannya dengan ikan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini juga menarik ya. Ternyata apa yang kita alami ketika masa kecil kita, ketika kita menjadi dewasa itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita berikan kepada generasi muda. Demikian pula yang terjadi kepada beliau bertiga tentang pengalaman Paskah ketika masa kecil dan masa sekarang, ternyata sangat berpengaruh sekali pengalaman Paskah ketika masa kecil hingga sekarang ini akhirnya kita melakukan sesuatu yang menjadi pengembangan dari pengalaman masa kecil tersebut. Luar biasa sekali. Lalu kira-kira Bu Mei, momen apa sih yang paling ditunggu dalam masa raya Paskah ini Bu Mei? Momen cari telur nggak ada lagi udah Bu Mei. Sudah ya. Iya. Momen Paskah, tentunya Paskah ini juga sakral ya, istilahnya suatu perayaan besar dari umat Nasrani tentunya. Jadi momen yang paling saya tunggu itu secara khusus dari hati saya pribadi itu adalah pengampunan. Jadi untuk dalam momen Paskah ini saatnya kita memang jauh lebih baik untuk melakukan pengampunan, menghapus dosa. Kita momen Paskah ini waktu yang baik untuk kita meminta maaf kepada, tentunya pengampunan ke Tuhan itu sudah pasti ya, pengampunan terhadap pasangan kita, kepada anak kita, pada saudara, teman-teman. Itu yang secara saya pribadi adalah momen Paskah itu waktu yang tepat, yang pas, yaitu pengampunan untuk menghapus dosa kita ya di Luar momen Paskah biasa. ini. Ya, momen pengampunan itu ya. Jadi Iya. pengampunan itu kita rasakan begitu ya. Iya, yang saya rasakan secara pribadi tentunya ya. Iya. Ya, mohon koreksinya juga. Iya. Itu yang sharing dari saya itu momen Paskah itu seperti Luar biasa. Oke. Lalu Pak Debani, kalau tadi Bu Mei momen pengampunan yang ingin dirasakan luar biasa, tidak hanya pengampunan saja tapi juga mengampuni begitu ya. Mengampuni. Luar biasa. Kalau Pak Debani bagaimana Pak De? Ya baik, bahwa di sini yang pertanyaan ketiga ini adalah momen apa tentang Paskah. Di sini memang kita harus kembali bahwa ternyata kasih Tuhan yang luar biasa akan tertanam di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sering Paskah itu diadakan oleh para panitia
itu bisa berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Mungkin ada bingkisan untuk orang-orang yang memerlukan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa memiliki segalanya, itu dimohon hatinya pun juga akan bisa memberikan sesuatu untuk kebutuhan saudara kita. Ini satu perayaan yang sering kami rasakan dan kami lakukan di masa-masa kami muda. Terima kasih. Luar biasa ya, momen berbagi. Wah, luar biasa. Iya betul, jangan kita minta terus tapi nggak mau berbagi. Ya, kita juga harus berbagi. Luar biasa. Kalau Pak Yakub, Pak, momen apa yang paling ditunggu dalam masa raya Paskah, Pak? Iya, terima kasih. Kalau saya sih nggak jauh-jauh beda dengan jawaban istri saya dan juga Pak Lazarus, yaitu selain untuk pengampunan, berbagi, cuma ini ada satu saja saya kembangkan, yaitu pengorbanan juga. Tadi kita sudah dikasih contoh yang sangat hebat, yaitu Tuhan kita sendiri, lewat pengorbanannya, lewat pengampunannya, juga lewat berbagi kasihnya dalam pelayanannya. Itu bisa kita contoh semuanya dalam kehidupan kita. Boleh kita berbagi ke siapa, sudah pastilah kita berbagi dalam lingkup seiman. Gimana kalau kita berbagi di luar lingkup iman kita? Itu yang perlu kita kembangkan. Dan gimana kita cara mengorbankan waktu kita atau mengorbankan harta kita untuk dibagikan kepada di luar lingkup keluarga seiman kita, gimana? Terus juga ada pengampunan juga, kalau mungkin saudara, istri, anak, sudahlah kita pasti akan mengampuni secara bisa enggak kita mengampuni orang yang di luar kita, yang hubungan kerja kita, misalnya contoh teman kerja, bos kita, ataupun rekanan-rekanan kita yang bukan dalam satu lingkup kerja kita, atau tetangga kita mungkin. Itulah yang bisa saya kasih contoh, bisa dikembangkan lebih luas antara pengorbanan, pengampunan, dan berbagi. Terima kasih. Luar biasa. Ya, pengorbanan tadi sudah dirangkumkan ya sama Pak Yakub. Pengorbanan dan juga berbagi, pengampunan itu benar-benar harus menjadi satu paket khusus di dalam masa raya Paskah ini. Baik, momen-momen yang luar biasa. Lalu pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu. Dengan satu kalimat saja, kalimat, boleh beranak cucu boleh, tapi satu kalimat. Dengan satu kalimat, bagaimana perasaan panjenengan ketika merayakan Paskah di masa pandemi ini, dan apa sih harapan Anda pada masa raya Paskah tahun ini? Harapan Anda seperti apa? Jadi perasaan Anda merayakan Paskah di tengah pandemi dan harapan Anda bagaimana? Dengan satu kalimat saja, wah luar biasa. Saya akan memulai dari Ibu Mei, monggo. Yang dirasakan, Ya. Yang dirasakan Paskah tahun ini luar biasa. Luar biasanya di mana? Karena di pandemi yang belum kondusif tentunya, kita harus online di rumah dengan ibadah, dengan hanya satu kotak layar televisi kita beribadah, tidak bisa bertatap muka tentunya dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi itu yang saya rasakan itu luar biasa, luar biasanya di situ. Wow, Tuhan ini memang luar biasa. Harapannya tentunya kita harus tetap berharap kepada Tuhan, kita harus tetap optimis. Yang dulu-dulunya mungkin atau awal-awalnya pesimis, tidak ada semangat untuk beribadah karena online, kita tidak bisa, suasana online sama onsite pasti beda. Suasana di rumah yang musiknya kurang begini, yang suasananya kurang begini dan lain sebagainya, tentu membuat semangat kita berkurang. Jadi harapan saya untuk
saat ini adalah tetap optimis, tetap semangat, tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Luar biasa, tetap optimis, tetap semangat. Di tengah-tengah keluar biasaan yang kita alami, kita harus jadi orang yang lebih luar biasa lagi. Luar biasa. Silakan Bapak Yakub. Iya, kalau yang dirasakan sekarang sih terus terang saja jujur beda banget. Bedanya kenapa? Kalau dulu kita mungkin bisa bertatap muka atau say hello dengan si A, si B, langsung bertatap muka. Kita sekarang dibatasi ya sama seperti istri saya juga, dibatasi fasilitas multimedia, entah itu HP, entah itu televisi, entah itu kita lihat dari YouTube atau dari apa. Itu seperti mempersempit ruang gerak kita. Tapi di dalam itu kita tetap percaya dan yakin dengan iman, tidak mengurangi kekusukan kita dalam ibadah. Gitu. Dan yang untuk pengharapan saya yaitu agar segera selesailah pandemi ini. Tuhan, kenapa kok ada pandemi? Karena Tuhan mengizinkan. Itu sangat-sangat seleksi untuk iman kita. Kita dipilih olehnya, benar-benar dipilih. Mana yang malas ibadah, mana yang tidak, kan udah kelihatan. Wong yang datang ke gereja aja nggak pernah, apalagi yang online gitu kan. Ya harapan saya supaya cepat selesai, bisa berkumpul kembali sama anak-anak, karena Tuhan punya rencana besar di balik pandemi ini. Karena saya tahu Tuhan izini ini berjalan, pasti ada sesuatu yang indah di balik ini, seperti pelangi sehabis hujan. Gitu, terima kasih. Terima kasih, pelangi sehabis hujan, indah sekali ya, pengharapan yang luar biasa, dan kita semua pasti mengamini itu ya. Ya, lalu, wah ini gongnya ini, gongnya ini, sekalian ditutup berarti, enggak? Ya, monggo Pak Devani. Ya baik, karena yang kami dengar dari Mas dan Mbak tadi sangat luar biasa. Di sini saya tidak banyak kata, hanya beberapa kata, yaitu pandemi boleh berjalan, tetapi semangat Paskah tak boleh tergeser. Tuhan menyertai saudara. Amin. Amin. Wah, penutup yang luar biasa. Pandemi boleh berjalan, tapi semangat Paskah nggak boleh bergeser. Wah, itu harus kita ingat-ingat terus ya. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada ketiga Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk sharing bersama-sama di sini, bersama-sama dengan kita, supaya menguatkan kita, supaya memberikan kita pengalaman yang baru, melihat dari sisi sudut pandang yang baru, sehingga kita menjadi tetap semangat. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami di dalam keseharian kami, memberkati kami di tengah-tengah masa yang begitu runyam, yang begitu rumit, dan begitu menyesakkan pada akhir-akhir ini Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati sehingga biarlah pada masa Prapaskah ini kami dapat bersama-sama menguatkan hati kami untuk menyambut Paskah-Mu Bapa, untuk menyambut pengampunan yang Engkau berikan melalui pengorbanan anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Biarlah masa Paskah pada tahun ini memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan menghadapi segala situasi yang terjadi, baik karena pandemi maupun situasi yang terjadi karena dampak perekonomian yang juga ikut terdampak ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, masa Paskah pada tahun ini memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Berkati pula bangsa dan negara kami, pemerintah yang telah Engkau tunjuk untuk memimpin bangsa ini, sehingga biarlah mereka dapat memimpin bangsa ini keluar menuju kepada bangsa Indonesia yang penuh dengan kemuliaan-Mu saja. Demikian pula dengan gereja-Mu ya Bapa,
di GKJW Pasamuan Waru di sini. Kami yakin dan percaya Engkau gunakan setiap majelis, Bapak Pendeta, baik Bapak Adi maupun Bapak Kristanto, Bapak, Engkau berikan mereka hikmat kekuatan sehingga mampu memimpin kami, para jemaat di GKJW Pasamuan Waru ini untuk menuju kepada pembebasan secara rohani, pembebasan yang sebenarnya yang berasal daripadamu Bapa. Memperkenalkan kasih setiamu tidak hanya berdasarkan pikiran kami saja, tetapi bahkan merasuk ke relung hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak kami, berkati seluruh warga jemaat pribadi, lepas pribadi dengan segala pergumulan, perjuangan kehidupan dan juga dengan segala keluh kesahnya Bapa. Tak lupa Bapa dengan segala sukacita, kebahagiaan, kedamaian yang pula ada di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan, dan yang tersesat Engkau panggil kembali untuk menuju ke hadirat-Mu. Terpujilah kekal nama-Mu ya Bapa. Segala doa dan permohonan kami ini hanya kami haturkan ke dalam tangan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Allah Sang Bapa mencurahkan kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Yesus Sang Teladan memberikan hikmat dan pengetahuan di dalam kehidupan kita. Roh yang kudus menyertai dan menguatkan kita dalam melayani serta mewartakan firman-Nya, sehingga kita dapat merasakan kedamaian Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.